Izin Pak Prasetyo, saya Pak Andro yang mungkin akan membersamai pada sesi kali ini karena Bu Fitria sedang menguji skripsi Bapak. Oke, saya izin untuk membuka kelasnya Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prasetyo selaku praktisi pada pagi hari ini. Yang saya banggakan teman-teman kelas yang pada hari ini untuk kelas TPAI kita mungkin akan lebih ber lebih dibersamai oleh Pak Yoyo selaku praktisi. Jadi pada pagi hari ini teman semuanya, kalau kemarin dengan saya selama 11 pertemuan, kita cuma bahas teori aja. Nah, pada hari ini mungkin kita lebih bervariasi belajarnya karena kita langsung dibersamai oleh praktisi terkait dengan pengambilan analisis teknikal dan investasi nanti. Oke, mungkin pada Pak Yoyo kami persilakan untuk memulai sesinya. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Pak Andrew. Izin share screen Pak Andrew ya. Mohon informasi apakah PowerPoint saya sudah bisa dimonitor teman-teman mahasiswa? Iya, ampun Bapak sudah Aman, guys. terlihat. Yes. Baik, Pak Nuwun, Pak Andrew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada yang kita hormati Pak Andro selaku dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Betul Pak Andro ya? Ya, akuntansi ya. Iya, benar Pak. Dan juga anak-anak sekalian mahasiswa Prodi Akuntansi tentunya Pak ya. Ya, ini akuntansi Pak. Akuntansi Semuanya. semua ya. Ini yang ikut kemarin yang fundamental atau beda lagi Pak Andro ya ini Ini kebetulannya? kebetulan tambah mahasiswa kelas lain Pak. Jadi Kelas lebih lain banyak. ya. Iya. Baik. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, mungkin pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini kelanjutan ya dari pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu berkenaan dengan analisa fundamental dalam keputusan investasi. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya, bahwa seseorang investor itu pada saat dia memutuskan untuk berinvestasi, baik di saham maupun di obligasi, itu tidak boleh hanya FOMO, ya, tidak boleh hanya berdasarkan ikut-ikutan saja, ya, apalagi berdasarkan feeling, ya, atau yang lebih parah lagi yang tidak diperbolehkan lagi adalah keputusan investasinya berdasarkan mimpi dari wangsit, gitu ya. Ini nggak boleh, ya. Yang diperbolehkan apa? Yang diperbolehkan dan yang diharuskan sebagai seorang investor pada saat mengambil keputusan investasinya adalah melakukan analisa. Ya, kita flashback kemarin sedikit ya. Analisanya ada dua ya, ada analisa fundamental yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar, kalian kita praktekkan gitu ya. Dan juga yang kedua adalah analisa teknikal yang hari ini akan kita coba bahas. Nanti juga akan kita coba praktekkan secara prakteknya ya di aplikasi gitu ya, bagaimana kita melakukan analisa teknikal gitu ya untuk kepentingan pengambilan keputusan ya. Eh, Adik-adik sekalian, bagi yang belum kenal, kalau yang kemarin sudah ikut fundamental, ini sudah kenal ya. Bagi yang belum, perkenalkan nama saya Yo Prasetyo. Saya sebagai praktisi, di mana saya adalah pembina dari Syariah Investor Generation atau biasa disingkat dengan SIG. Ini adalah sebuah komunitas yang isinya anak-anak muda, gitu ya. Jadi yang tua pembinanya aja nih Pak Andro. Karena mereka muda-muda, mereka datang ke saya, Pak, tolong Bapak berkenan menjadi pembina gitu ya. Nah, saya sudah tua gimana? Nggak apa-apa gitu ya. Biar ada yang sepuh katanya gitu ya. Akhirnya oke lah kita deal gitu ya bahwa saya menjadi pembina di Syariah Investor Generation ya. Teman-teman nanti bisa browsing. Nah, teman-teman juga nanti bisa ikut menjadi anggota komunitas ini karena komunitas ini memang sekarang sudah hampir tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia ya. Ini ya. Kalau pusatnya di Jakarta sama di Bandung, teman ya.
Baik, teman-teman sekalian, kita akan awali dengan definisi apa itu analisa teknikal. Ya, analisa teknikal ini adalah sebuah analisa, ya, sebuah tool, sebuah alat yang kita dasarkan, ya, yang menjadikan dasarnya adalah pola pergerakan harga saham dan volume dari waktu ke waktu. Ini adalah analisa teknikal. Jadi, keputusan di analisa teknikal itu keputusan berdasarkan pola pergerakan, ya, baik pergerakan harga sahamnya maupun volume transaksinya dari waktu ke waktu tentunya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan analisa fundamental, ya, yang pekan lalu sudah kita pelajari bahwa kalau analisa fundamental itu adalah analisa berdasarkan apa kemarin? Kinerja laporan keuangan, ya, maka ada EPS, ada PER gitu ya. Nah, di teknikal nggak ada itu, karena memang teknikal nggak ada kaitannya dengan keuangan perusahaan. Ya, teknikal adalah murni analisa berdasarkan pergerakan harga dan volume. Ya, di mana pergerakan harga saham itu kita gunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham yang akan datang. Ya, kenapa ini bisa kita jadikan analisa? Karena secara naturalnya sesuatu yang terjadi di masa lampau itu akan cenderung, ya, berulang lagi, terjadi lagi di masa yang akan datang. Ini adalah filosofi dari technical analysis. Kalau sebuah saham dulu pernah mencapai angka 10.000, ya, maka secara technical analysis ke depan harga saham tadi, ya, bisa juga mencapai 10.000 lagi. Ya, ini. Jadi sekali lagi data masa lalu itu kita jadikan pegangan, kita jadikan referensi, ya, untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Gitu ya. Ini berkaitan dengan eh, analisa teknik. Ya. Nah, apa saja yang dijadikan asumsi-asumsi dalam analisa teknikal ini? Ya. Yang pertama, bahwa nilai pasar, ya, nilai pasar atau harga gitu ya, baik barang ataupun jasa, itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ya, ini adalah sebuah asumsi yang mendasari analisa teknikal berdasarkan Levy tahun 66. Jadi harga harga apapun, ya, itu adalah ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Termasuk di dalamnya adalah harga saham. Ya, bagaimana teori di interaksi supply dan demand? Ya, harga suatu barang, harga suatu produk apapun ya, termasuk saham di dalamnya, jika permintaannya tinggi, maka harganya akan naik. Gitu ya. Dan jika penawarannya tinggi, maka harganya akan turun. Gitu kan? Ini hukum ekonominya seperti itu. Ya, termasuk harga saham juga mengikuti hukum ekonomi supply and demand ini. Maka jika ada sebuah saham, ya, yang mana permintaannya tinggi, orang senang membeli saham itu, gitu ya, maka harganya cenderung akan naik, gitu kan? Makanya ada istilah yang namanya rumor di pasar, gitu ya. Ini hati-hati.
rumor ini memanfaatkan teori ekonomi ini. Bagaimana orang nasabah gitu ya tertarik untuk membeli saham ini, dihembuskanlah sebuah berita-berita positif gitu ya. Sehingga permintaannya naik. Kalau permintaan naik, hampir dipastikan harga sahamnya naik. Karena teori ekonomi seperti itu. Nah, demikian juga ya, sebuah harga produk itu akan mengalami penurunan kalau penawarannya tinggi. Orang yang mau jual banyak. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya, yang memanipulasi pasar gitu ya, dengan menghembuskan rumor negatif. Dengan adanya rumor negatif terhadap saham tersebut, maka orang rame-rame menjual saham. Kalau orang banyak melakukan penjualan saham, otomatis berdasarkan hukum supply and demand, harga saham akan turun. Ya, ini keterkaitan antara teori dan praktek. Ya, teori dan praktek. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor. Baik faktor itu rasional maupun irasional. Ya, ini. Maka yang namanya rumor itu bisa masuk akal alias rasional, ya, bisa juga tidak masuk akal atau irasional. Semuanya bisa dijadikan rumor. Ya. Ini hati-hati, ya. Jadi bukan berarti yang namanya rumor itu selalu yang rasional. Kadang-kadang rumor yang tidak rasional pun dihembuskan di pasar. Karena memang ini juga berpengaruh ya terhadap permintaan dan penawaran. Harga saham secara individu dan nilai pasarnya secara keseluruhan itu akan cenderung bergerak, nah, mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Jadi ya, ada tren-tren tertentu. Nanti akan kita pelajari apa saja tren-tren itu dan bagaimana kita memanfaatkan tren itu dalam pengambilan keputusan. Tren perubahan harga ya dan nilai pasarnya dapat berubah karena perubahan permintaan dan penawaran. Ya, tren ini bisa berubah ya jika ada perubahan permintaan dan penawaran. Ini adalah asumsi yang mendasari dari analisa teknikal ya yang disebutkan oleh Levy. Nah, dalam analisa teknikal ada konsep support dan resisten. Ya, support dan resisten. Apa yang disebut dengan support level? Ya, support level ini adalah sebuah level atau tingkat garis atau titik yang mana harga ini terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar. Ya, support level ini akan menggambarkan batas bawah kisaran harga yang membuat para investor tertarik untuk membeli saham tersebut dan segera melakukan pembelian saham. Ya, maka teman-teman tentunya sudah ingat bahwa di titik support rekomendasi kita apa? Beli. Ya, tapi nanti secara praktek tidak selamanya support itu beli. Nanti secara praktek ya, ini teorinya dulu. Secara teori, kalau titik support rekomendasinya adalah beli. Kenapa beli? Karena di sini ada peningkatan permintaan tadi. Ya, kalau ada peningkatan permintaan, ya tentunya harga saham akan cenderung mengalami kenaikan. Jadi ya, sekarang yang kedua yaitu level resisten atau titik resisten. Ya, titik ini adalah tingkat harga yang terjadi peningkatan signifikan
atas penjualan saham yang ditawarkan. Ya, ini berbeda 360 derajat. Kalau resisten itu yang meningkat, itu yang mau jualnya banyak. Berarti penawarannya bertambah. Jika suatu produk penawarannya bertambah, maka secara teoritis harga sahamnya akan turun. Gitu ya. Maka di sini resistance level ini menggambarkan suatu batas atas. Ya, kalau resistance itu di atas, kalau support tadi batas bawah ya, yang bisa membuat para investor saham segera menjual sahamnya. Ya, maka di titik resisten rekomendasinya adalah jual. Berbeda dengan di titik support yang rekomendasinya adalah beli. Namun sekali lagi tidak selamanya ya titik resisten itu jual. Nanti dalam prakteknya ya ada juga titik resisten tapi kita rekomendasinya beli. Kapan itu nanti akan kita bahas. Ya, ini konsep dasarnya seperti ini. Oke, tren. Nah, ini teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan ya bahwa dalam analisa teknikal itu ada sebuah tren. Tren itu apa? Tren itu kebiasaan gitu ya. Apa bahasa Jawanya apa? Bahasa Jogjanya apa kalau kebiasaan itu? Tren itu apa? Ada yang ini kan orang Jawa semua atau ada yang dari bukan dari Jogja? Abene mungkin Pak, Hah? Apa Mas Ivan? abene mungkin Pak. Abenin, apa kuwi? Ya itu bahasa Jawa juga Pak. Oh bahasa Jawa oh, ya, ya pokoknya gitu ya. Pokoknya kebiasaan lah ya. Ya Pak. Tren itu kan kebiasaan. Mas Ihsan kebiasaannya makan jam 1. Nah, trennya Mas Ivan itu makan jam 1, gitu kan? Kebiasaannya. Nah, saham juga mengikuti tren. Saham juga mengikuti kebiasaan. Ada 3 kebiasaan, teman-teman sekalian. Ada 3 kebiasaan atau tren pertama disebut dengan tren sideways. Ya, tren sideways itu ini nih. Ini periode tren sideways. Ya, teman-teman sekalian, kalau saham dalam tren sideways, apakah berarti kita nggak bisa dapat cuan? Bisa dapat untung nggak kalau trennya sideways? Sideways itu datar gini. Bisa dapat untung nggak kira-kira? Enggak Pak. Hah? Enggak. Waduh. Jawabannya, walaupun trennya sideways, kita sebagai seorang investor masih tetap dapat kesempatan cuan. Coba lihat, kalau beli di sini, terus jual di sini, cuan nggak? Ya, cuan Iya kan? Pak. Nah, beli lagi di sini, beli sini, jual lagi di sini, cuan nggak? Cuan. Nah, artinya teman-teman sekalian, walaupun tren yang terjadi adalah tren sideways, bukan menghilangkan kesempatan seorang investor untuk dapat cuan. Itu yang penting sebenarnya. Karena banyak investor yang beranggapan, wah ini trennya sideways, nggak dapat cuan kita. Padahal sebenarnya tetap bisa dapat kesempatan cuan. Yang tidak dapat, tapi syaratnya adalah jangka waktunya pendek. Contoh, kalau Anda beli di sini, ya sudah naik nggak Anda jual, turun lagi, naik sampai jangka waktunya panjang seperti sini, ya sama kan posisinya kan, Anda nggak untung. Maka strateginya, nah ini secara praktis, strategi yang harus teman-teman terapkan, ya saat trennya sideways adalah apa? Aktif trading.
Itu kuncinya. Kalau Anda nggak aktif trading, nggak akan dapat cuan. Ini beli di sini, ya, terus dibiarkan saja dalam waktu panjang tetap ke sini. Nah, sementara volatilitas ini tidak dimanfaatkan. Ya, ini maka tadi strateginya, secara praktek ya, secara praktiknya, kalau posisi atau tren suatu saham sedang sideways, ya, lakukan strategi aktif trading. Aktif trading itu gini, di sini beli, naik jual, turun beli lagi, naik jual lagi, turun beli lagi, naik jual lagi, terus seperti ini. Maka dalam jangka panjang, ya, karena kita memanfaatkan pola atau trend sideways ini, maka kita bisa untung 5 kali misalnya. 5 kali, tapi setiap kali untung hanya 2% misalnya. Tapi kalau 2% kali 5 kan jadi 10%. Ya kan? Ini ini kondisi tren yang pertama, yaitu apa? Sideways. Kondisi yang kedua, teman-teman sekalian, atau tren yang kedua. Ya. Tren yang kedua adalah tren bearish. Bearish ini naik atau turun ini? Kalau kita lihat garisnya ini seperti ini nih. Meluncur naik atau meluncur turun ini? Turun, Pak. Turun ya. Nah, turun. Ini. Nah, istilah bearish itu diambil dari sebuah binatang, yaitu apa? Bir. Bir itu apa? Apa? Panda ya? Apa bahasa kitanya apa? Iya, panda. Bir. Ini. Nah, pertanyaannya, apakah kalau polanya bearish seperti ini, turun seperti ini, terus otomatis investor itu akan rugi? Nah, coba. Apakah otomatis akan rugi kalau lagi bearish? Jawabannya belum tentu. Tinggal strategi yang digunakan seperti apa. Coba kita lihat dari tren bearish ini. Apakah selama tren bearish ini seorang investor tidak ada kesempatan untuk cuan sama sekali? Jawabannya ternyata tidak. Contoh, Anda beli saham di sini nih. Terus naik, Anda jual. Turun lebih dalam, Anda beli lagi. Naik, Anda jual. Turun lagi lebih dalam, Anda beli lagi. Maka strateginya agar Anda bisa dapat keuntungan saat trennya bearish adalah membeli saham saat turunnya lebih dalam daripada pembelian yang pertama. Contoh, tadinya Anda beli saham harga 1.000, terus naik 1.100, Anda jual. Turun ke 1.000, jangan dibeli lagi kalau lagi trennya bearish. Tunggu sampai 700, baru Anda beli lagi. 700 beli, nanti 800 jual lagi. Kalau dari 800 turun 700 lagi, jangan dibeli lagi. Tunggu sampai harganya 500, baru dibeli lagi. Naik 600, Anda jual lagi. Gitu ya. Ini memanfaatkan tren bearish ya dengan keputusan investasi yang tepat. Jadi strateginya apa? Selalu beli saham saat penurunannya lebih dalam daripada kita beli yang pertama kali. Itu secara praktis ya strategi yang bisa kita lakukan. Tadi ingat-ingat ya, kalau sideways strateginya apa tadi? Aktif trading. Kalau bearish strateginya apa? Beli saat harga sahamnya turun lebih dalam. Ya. Yang ketiga, tren ketiga. Tren ketiga adalah tren apa ini? Bullish. Tulis, Mbak. Nah, bullish itu diambil dari sebuah nama binatang yaitu apa? Bull. Bull apa bull? Pantang, Pak.
Banteng. Banteng, Pak. Nah, ya, jadi bully itu diambil dari sebuah nama binatang bull yang kalau kita bahasakan dalam bahasa kita adalah banteng. Banteng itu kan sering nutuk-nutuk gitu ya, agresif gitu kan. Nah, ini juga sama. Ini harga saham cenderung naik terus, ya, seperti agresifnya seorang banteng, seekor banteng. Maka saat harga saham cenderung mengalami kenaikan, ya, ini disebut dengan tren apa? Bullish. Nah, bagaimana cara mengoptimalkan keuntungan, ya, keputusan investasi kita saat trennya bullish? Kalau saat trennya bullish, tentunya kita jangan melakukan strategi aktif trading, ya. Karena kalau kita melakukan strategi aktif trading, keputusan investasi kita tidak akan maksimal. Contoh Anda beli di sini, kalau aktif kan di sini jual, naik lagi ada beli lagi, naik lagi jual lagi, nah, maka keuntungannya nggak banyak. Maka strategi saat bullish buy and hold, beli dan hold. Nanti jual di sini nih, di puncak ini. Kalau Anda beli di sini, jual di sini, cuannya lebih gede. Ya, ini adalah bagaimana cara pengambilan keputusan, ya, secara. Dong. Oke, Mbak Kristiani, telepon Mbak. Oke, kita ulangi ya. Inilah, ya, secara praktis strategi-strategi yang bisa kita jalankan saat tren harga saham dalam tiga kemungkinan ini. Oke, masih ingat tadi Mas Bahtiar, kalau trennya sideways strateginya apa Mas? Oh, ini Pak, aktif trading. Active trading, oke. Jadi, kalau sedang bearish, strateginya, strategi pengambilan keputusannya apa Mas? Strateginya? Kalau itu dari biasa terendah itu banyak. Iya, selalu beli di harga yang lebih rendah dari pembelian yang sebelumnya. Terakhir, Mas Bahtiar, kalau kondisi atau trennya sedang bullish, strategi pengambilan keputusannya apa, Mas? Itu nanti ditahan Mbak jual tetap Iya, gitu enggak sih Pak? buy Masih and hold tadi ya, buy and ya. hold, ya, ya. Nah, itulah teman-teman sekalian tiga strategi, ya, dalam tiga tren yang ada di dalam pergerakan harga saham. Ya. Nah, ini harga saham itu akan selalu melakukan penyesuaian terhadap informasi yang masuk, gitu ya, baik naik maupun turun. Ya, harga saham itu biasanya mencapai titik keseimbangan dulu. Nih ya, misalnya nih, ini harga harga keseimbangan lamanya di sini. Harganya 6.000 gitu ya. Nah, setelah ada informasi masuk, ya, informasi masuk nih ya. Nah, maka analis teknikal itu akan mengidentifikasi perubahan harga yang baru. Misalnya ini informasi yang masuk kira-kira kalau harganya jadi turun, informasi yang masuk pasti informasi yang negatif. Ya, harganya tadinya 6.000, ada informasi negatif masuk, maka akan turun menjadi harga keseimbangan yang baru. Yaitu berapa nih? 5.800. Jadi kalau nanti ada berita atau informasi yang masuk lagi, maka harga saham selalu akan melakukan adjustment, selalu akan melakukan apa? Penyesuaian.
ya terhadap informasi tersebut, ya baik informasinya positif maupun informasinya negatif. Gitu ya. Jika ada informasi negatif, maka akan membuat harga saham akan turun. Kalau ada informasi positif, maka akan membuat harga saham akan naik. Ya, inilah apa namanya adjustment atau penyesuaian harga saham ya terhadap informasi yang masuk ke pasar. Dan investasi saham itu termasuk investasi yang selalu berubah. Tidak hanya harian, tidak hanya zaman, bahkan per menit berubah. Tergantung apa? Tergantung informasi yang masuk. Maka disebutlah investasi saham itu investasi yang sangat sensitif ya terhadap informasi, baik informasi ekonomi ya ataupun informasi politik. Ya, kalau teman-teman cermati, begitu ada berita Selat Hormuz dibuka, gitu ya, dan informasi ya, itu kira-kira eh, positif atau negatif kalau ada informasi Selat Hormuz dibuka? Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Kalau positif, maka harga saham akan melakukan adjustment apa kira-kira? Naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Gitu ya. Demikian juga kalau ada informasi atau berita negatif. Maka ini juga akan direspon oleh pasar ya dengan penurunan harga saham. Ya, ini adalah adjustment atau penyesuaian harga saham akibat adanya informasi atau berita yang masuk ke pasar. Maka seorang investor saham itu harus harus update terus. Kalau ketinggalan berita, wah udah ketinggalan. Ya, kenapa? Karena tadi saham itu sangat sensitif terhadap informasi. Nah, teman-teman sekalian, apa hubungan antara harga dan volume? Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa analisa teknikal ya itu adalah analisa yang mendasarkan pada pergerakan harga dan juga perubahan volume transaksi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan teman kita kemarin ini. Ada yang secara teknikalnya palsu gitu ya. Nah, ini kejawab di sini nih. Bagaimana biar kita tidak terkecoh oleh analisa teknikal yang palsu. Ya. Caranya adalah bahwa apa namanya eh, hukumnya atau kaidahnya gitu ya. Kaidahnya adalah pergerakan harga saham yang sesungguhnya itu dikonfirmasi dengan volume. Ya, artinya apa? Artinya ada yang palsu. Kapan harga saham itu palsu? Harga saham itu palsu saat volumenya rendah. Itu palsu, hati-hati. Contoh secara prakteknya seperti ini. Harga sahamnya naik, tapi volumenya kecil. Ini hati-hati. Ya, ini kenaikannya hampir dipastikan palsu. Kenapa? Karena kenaikannya tidak didukung oleh volume yang besar. Karena ini
pergerakan harga saham sesungguhnya dikonfirmasi oleh volume tadi. Nah, kejadian kedua, harga sahamnya naik dengan volume yang sangat besar. Nah, kalau harga saham naik dengan volume yang sangat besar, ya, berarti ini relatif terkonfirmasi benar. Kenapa? Karena kenaikannya diikuti oleh volume yang besar. Yang perlu teman-teman hati-hati adalah yang palsu-palsu. Pertama, harga saham naik, tapi volumenya kecil. Hati-hati, jangan ikut-ikutan beli. Kenapa? Karena itu bisa jadi palsu. Setelah ada beli, nanti turun. Ya. Demikian juga kalau harga saham lagi turun. Tolong cek. Kalau harga saham lagi turun dan volumenya kecil, berarti penurunannya palsu. Ada boleh beli tuh. Ya, kenapa? Karena namanya palsu, pasti nanti akan kembali lagi ke yang nggak palsu kan, yang benerannya kan gitu kan. Nanti akan naik lagi. Tapi hati-hati jika harga saham turun diikuti dengan volume yang sangat besar. Ya, turun diikuti dengan volume yang besar, berarti ini relatif benar penurunannya, ya, relatif permanen penurunannya. Maka jangan dulu ikut membeli. Ya, terakhir, ini berkenaan dengan break, ya. Secara praktek kita ada namanya break, ya. Break itu pecah, ya, pecah. Tadi kita sudah punya dua level, ya. Level apa saja tadi? Level support dan level resistance, ya. Level support dan level resistance. Jika sebuah level itu break atau pecah, contoh support itu kan di bawah, ya. Level support break atau pecah dengan volume yang tinggi, ya, dengan volume yang tinggi, maka level support tadi otomatis berubah menjadi level apa? Resistance. Gitu ya. Jadi berubah menjadi level resistance. Yang tadinya support karena break, karena pecah, ya, maka akan berubah menjadi resistance. Demikian juga kebalikannya. Jika ada level resistance yang break atau pecah dan diikuti dengan volume yang tinggi, ya, volume yang tinggi, maka level resistance tadi akan berubah menjadi level support. Ini yang saya sampaikan tadi, tidak selamanya support itu beli dan resistance itu jual. Ya. Bisa jadi di titik support itu nanti kita jual. Kapan? Saat supportnya break dengan volume tinggi menjadi resistance. Ya, ini berkaitan dengan titik support dan resistance. Demikian juga titik resistance, ya. Titik resistance itu tidak selamanya jual rekomendasinya, karena bisa jadi saat terjadi titik resistennya itu pecah atau break dan dikonfirmasi dengan volume yang tinggi, maka
titik resisten tadi menjadi support. Ya, karena support, maka rekomendasinya menjadi beli. Ya. Demikian ya teman-teman sekalian ya. Ini untuk pemaparan materinya. Nah, selanjutnya seperti biasa karena kita ini adalah dosen praktisi, ya, kita lanjutkan dengan prakteknya seperti apa. Ya, saya izin buka aplikasinya dulu ya. Oke, saya buka aplikasi dulu. Bagaimana penerapan secara praktisnya, gitu ya, dari analisa teknikal ini. Oke, kita tutup ini ya. Oke, ini belum ini ya. Oke, belum saya share screen ya. Sorry, sorry, lupa. Belum Pak Yoyok, belum muncul. Itu ya, lupa. Ini belum saya share screen. Oke, sudah sekarang ya. Nah, bagaimana secara prakteknya kita melakukan analisa teknikal, ya? Teman-teman nanti bisa klik karena teknikal tadi adalah chart, ya. Biasanya di beberapa fitur itu menggunakan istilah chart ini nih. Kita bisa. Nah, chart. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah chart atau analisa teknikal dari IHSG dulu nih. Tadi kita sudah sampaikan ya bahwa teknikal itu adalah apa? Pergerakan harga saham di masa lalu. Ini kan masa lalu nih. Nah, ini masa lalu nih. Seperti ini. Nah, kita sekarang ada di sini nih, di tanggal 5 Mei. Nah, untuk memprediksikan pergerakan harga di masa depan. Ini kan, kita ada posisinya di tanggal 5. Nah, dari IHSG ini pun kita sudah bisa menerapkan yang tadi, ya, titik support dan titik resistance. Oke, kalau dilihat dari teori tadi, maka kalau posisi IHSG di titik ini, itu kira-kira titik support atau titik resisten ini? Apa, Mas Pasya, Givari? Jadi kalau di bawah tadi apa namanya? Ini kan dari ke sini turun-turun terus ya, tapi kan di bawah nih. Namanya titik apa? Resistance, Pak. Hah? Resisten apa support kalau di bawah tadi? Support, Pak. Maaf, support. Support. Ya. Oke, ini berarti support. Kalau saya tanya, kalau yang di sini nih, puncak ini tanggal 15 April, ini berarti titik apa namanya? Support atau resisten? Itu resistance, Pak. Resisten. Oke. Ya, sekarang dari teori tadi, ya kita bisa praktekkan dengan real. Ini kondisi real ya. Sekarang kita bisa sampaikan bahwa teman-teman sekarang bisa melakukan analisa bahwa IHSG itu, ya, titik supportnya di berapa ini sekarang? 6.960 dan resistennya di berapa? 7.700. Ini ya, ini kan 7.776. Oke. Nah, kalau kita lihat trennya, kalau dari tanggal 15 April sampai sekarang, ini trennya apa? Kita dalam posisi tren turun, tren naik, atau tren sideways? Bearish, Pak. Turun. Bearish. Oke, sip. Oh, keren. Udah pakai istilah bearish ya. Oke, ini. Ya, betul. Tadi sekarang kita dalam kondisi tren bearish. Kalau dari tanggal 31 Maret sampai 15 April, ini pergerakan ini berarti apa? Tren apa nih? Tren apa? Kalau naik apa tadi? Banteng apa banteng? Bu? Bullish, Pak. Naik. Bullish. Oke, naik.
Demikian juga kalau dari 24 Februari sampai 26 Maret ini. Nih, fase ini nih. Berarti apa ini? Trennya apa ini? Bullish atau bearish? Nih, apa ini? Kalau turun, B, B, bearish. Ya, nih. Ya, inilah secara praktis ya kita sudah bisa melakukan analisa keputusan investasi ya bahwa ternyata indeks harga saham gabungan kita ya itu saat ini itu sedang dalam tren bearish ya. Oke, ini IHSG. Baik, sekarang kita praktekkan untuk harga saham. Siapa yang mau kira-kira yang sudah punya saham apa? Biar kita praktekkan kira-kira sahamnya ini trennya lagi apa gitu. Siapa? Kemarin kan udah banyak yang beli saham ya. Siapa kemarin yang udah beli saham siapa kemarin? Mas Ihsan kemarin udah beli saham belum Mas Ihsan? Siapa? Mbak Nurul udah beli saham? Apa kemarin saham yang dibeli apa? Kita coba praktekkan aja Antam ya. NTN. Oke. Teman-teman sekalian, ini adalah NTM. Apa? Pergerakan harga saham Antam. Oke, kira-kira kalau periodenya seperti ini, kita di posisi apa ini sekarang? Trennya apa ini? Ini, kita di sini trennya apa ini? Kalau kita flashback ke pergerakan yang sebelumnya yang seperti ini, ya. Nah, kalau di sini berarti apa ini kita? Bearish atau bullish? Beris, Pak. Bearish, Pak. Kalau bearish, pertanyaannya kalau begitu kita mau beli di harga support. Supportnya di angka berapa kira-kira? Ini bukan supportnya. Ini ya, ini kan support nih. Tanggal 27 Maret itu saat harganya 3.400, ini ada titik support. Maka kalau sekarang harganya 3.700, kemungkinan akan turun dulu sampai berapa? 3.400. Ya. Setelah menyentuh harga support di 3.400, barulah nanti harga saham itu akan kembali naik. Gitu ya. Ini contoh pengambilan keputusan dengan menggunakan analisa teknik. Ya, jadi kita tidak semau-maunya sendiri. Oke, beli aja sekarang harga sahamnya 3.800. Sekarang kan 3.800 nih. Jangan beli dulu. Kenapa? Karena sekarang secara teknikal trennya sedang tren turun. Turunnya sampai harga berapa? Sampai harga 3.400. Nanti kalau sudah turun sampai 3.400, barulah kita melakukan pembelian. Kenapa? Karena 3.400 itu adalah titik titik support. Nah, titik resistnya berapa, sekalian? Teman-teman sekalian, ini kita lihat. Resisten berarti ada puncak-puncaknya nih, ada beberapa kali puncak nih. Ada resistennya 4.700, ya. Terus ada resisten lagi 4.200. Ya, berarti di sini ada dua puncak, ada dua resisten. Resisten pertama berapa? 4.200. Kalau itu break, ya, break, ya, naik, maka dia akan menuju ke resisten berikutnya, yaitu berapa? Yaitu 4.700. Ya. Ini ya, jadi eh, ini adalah analisa
technical saham Antam. Siapa yang punya saham Antam di sini? Udah nggak? Mbak Farah punya nggak, Mbak Farah? Enggak, Pak. Saya Nggak. udah lepas. Udah lepas. Oh, pinter tuh, lepas di harga berapa, Mbak Farah? Udah lama, Pak, lepasnya, Pak. Sebelum Oh, ini, sebelum perang. sebelum perang. Jadi nggak nyampe di 4.700, nggak nyampe ya kemarin ya? Enggak, Pak. Sebelum itu ya. Oke. Sekarang punyanya sama apa, Mbak Farah? Coba kita praktekkan analisa fundamentalnya. Saya megang ini, Pak. Apa, Mbak? ADMR sama Dewa, Pak. Oh, Dewa. Oke. Dewa atau DMR? Salah satu aja ya. Dewa ya, misalnya ya, Dewa. Wah, ini Mbak. Oke, coba sekarang Mbak Farah praktekkan. Coba Mbak Farah analisa nih. Kondisi technical saham Dewa yang seperti ini, kira-kira ini sedang tren apa ini, Mbak? Mbak, kita praktek langsung nih. Analisanya nih. Itu masih bearish, Pak. Tapi Beris. Oke. ah, Kira-kira kalau turun sampai di titik berapa, Mbak? Supportnya berapa ini? 380 kemarin. Ya, 380. Oke ya. Berarti dulu beli di berapa, Mbak Farah? Masih ingat nggak dulu belinya di harga berapa? Saya kemarin masuk di 400, Pak. Masuk di 400. Berarti pas di harga puncak ini ya? Di sini ya? Iya, Oh, oke. Habis 400. Kenapa kok 400 beli, Mbak? Bukannya ini kita udah tahu kalau 400 itu lagi trend bearish karena menuju ke 370-an. Kenapa Anda kok cepat-cepat beli di harga 400, Mbak Farah? Itu soalnya buat swing aja, Pak, bukan trading. Oh, oke, Buat swing aja. berbulan-bulan. Jadi untuk memanfaatkan tadi ya. Jadi bukan berarti kalau trend bearish itu nggak bisa dapat cuan gitu, Mbak ya. Jadi Iya, Pak. swing-swing sedikit, Rp5, Rp10 jual gitu ya. Nanti beli lagi gitu ya. Oke, tips itu strategi swing ya, memanfaatkan pergerakan sesaat ya. Dan ini tadi membuktikan tidak selamanya kalau bearish terus tidak dapat cuan. Bisa juga dengan strategi swing tadi ya, saat kondisi pasar bearish bisa dapat cuan. Kalau begitu ke depan, kira-kira Mbak Farah mau beli lagi nggak, Mbak Farah, saham Dewa ini? Kalau kita udah tahu teknikalnya seperti ini, Mbak. Masih wait and see dulu, Pak. Wait and see. Nanti akan beli di harga berapa, Mbak Farah? Ini mau dibeli nanti Mbak Farah akan beli lagi untuk efek di harga berapa, Mbak Farah? Atau nggak mau beli lagi, Mbak Farah? Enggak, Pak. Tunggu naik aja. Oh enggak, Iya, nunggu tunggu naik naik. aja. Oke, naik di harga berapa, Mbak Farah untuk target jualnya? Nih, titik Mungkin resisten ya. sekitar 500, Pak. Iya, betul. Nih lima ya, ratus. titik puncaknya ini ada puncak pertama ya adalah 580. Puncak kedua berapa? Iya. 650. Puncak ketiga berapa ini? Oh, 790. Ya. Maka yang disampaikan oleh Mbak Farah tadi, karena Mbak Farah sudah beli di harga 400, ya, Mbak Farah nanti akan nunggu jualnya di puncak pertama dulu, yaitu sekitar 600-an. Ya. Tapi nanti kalau 600 itu break, ya, maka akan menuju ke puncak kedua, yaitu berapa ini? 650. Gitu ya. Bisa jadi nanti Mbak Farah justru harga 600 beli lagi Mbak Farah ya, gitu ya. Kenapa? Karena akan menuju puncak ketiga yaitu 800. Asal tadi dikonfirmasi oleh portfolio. Oke, terima kasih Mbak Farah. Ini sudah menjadi studi kasus kita ya untuk analisa teknikal saham di Dewa. Minum dulu. Oke, siapa lagi teman-teman yang sudah punya saham? Kita coba. Mas Restu Jati, Mas Restu Jati sudah punya saham belum Mas? Mas Restu masih di mute Mas Restu?
Swastiastu, monitor. Oh, Mas Swastiastu belum bisa monitor. Kalau Mbak Stella, Stella Dia Putri, Stella Dia Putri. Belum, Pak. Oh, belum punya saham, belum pernah investasi Belum. belum ya? Oke, Belum. oke. Mas Haji, Haji Diwat Moko, Ya Pak, sudah punya belum Mas? belum Pak. Oh, belum juga. Oke, Pak. Mas Bahtiar, Bahtiar Effendi, Pak. Iya, Pak. Sudah punya saham belum Mas Bahtiar? Belum sih, Pak. Oh, belum. Oh, oke, oke, oke. Jadi baru Mbak Farah tadi yang udah punya ya. Ini, coba saya cari lagi. Mbak Najmi Fitria. Mbak Najmi Fitria sudah punya saham belum Mbak Najmi? Kebetulan belum, Bapak. Oh, belum. Oh, oke, Belum. oke. Kalau sekarang udah tertarik belum investasi saham? Ada sih, Pak. Cuman masih belum mau mencoba gitu. Belum mau mencoba. Oke, Ya. oke, baik. Ya. Mbak Dia, Dia Karisa. Mbak Oh Dia iya Karisa. Pak, Em, Sudah. kalau Telkom gimana ya? Oke, Telkom. Baik. Kita tinggal ganti aja di sini ya. Telkom. TLK. Oke, nah silakan. Saya minta Mbak Dea untuk melakukan analisa saham Telkom yang seperti ini, Mbak Dea. Tadi Mbak siapa? Mbak Dea benar ya? Heeh. Oke, Mbak Dea, ini berarti ada di titik apa nih, Mbak Dea? Kalau Telkom di sekarang posisi kita di sini nih, support atau resisten, Mbak Dea? Menuju resisten bukan ya Pak? Menuju sekarang ada titik support gitu ya, menuju resisten. Resisten pertama berapa nih, Mbak? Di harga berapa, Mbak ini? Puncak pertamanya ini. Berapa ini lihat di Tiga harganya? ribuan, 3.200 ya. 3.200 ya, Nah, sekarang harganya berapa, Mbak? Ini 2.800 tiga. 2.800. Berarti rekomendasinya beli atau jual, Mbak? Hmm, jual ya Pak? Hah? Jual. Ya Sekarang masih kan beli. sekarang kan 2.000 berapa ini, Mbak? 2.811. Akan menuju ke 3.233 berarti rekomendasinya beli atau jual? beli. Beli. Ya, kenapa beli? Karena kita akan beli di 2.800. Nanti kalau naik di 3.200 kita akan jual. Gitu ya. Nah, dia ya. Sudah punya saham Telkomnya, Mbak? Iya Pak, Sudah punya sekarang? iya. Oke, baik. Beli di berapa dulu, Mbak? Kemarin pas masih tinggi-tingginya 3.000, 3.000 berapa ya? 3.500 apa ya Pak? Oh, 3.500. Oke. Siap, siap. Nggak apa-apa, tapi sekarang kita udah tahu ya, Mbak. Ya, sekarang udah tahu ya, apa namanya, bagaimana ya analisa teks badminton. Baik Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selain Telkom, mau apa lagi, Mbak? Yang masih penasaran, Mbak? Belum, Belum punya masih, lagi. ya Baru belum. baru Telkom aja ya. Ya, Oke, baik. Telkom. Mbak Salsabila Salma. Mbak Salsabila Salma sudah punya saham belum, Mbak Salsabila? Masih di mute, Mbak? Mbak Salsabila Salma? Masih di mute, Mbak? Oh, ada kendala. Mas Andro, Andro Dilio Nugraha.
Oh, sorry, ini Pak Andro, sorry, Pak Andro, Ya, maaf, Pak Andro. beliau dosennya, Pak. Dosennya, ya, baru ingat saya. Jangan diuji katanya. Jangan diuji, betul ya. Kualat nanti saya Fitri, betul Fitri ya. Lupa saya tadi. Kualat nanti uji Pak Andro. Mbak Nurul, Mbak Nurul Khairunisa. Belum pernah, Bapak. Oh, belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah tertarik belum, Mbak Nurul? Kalau sudah tahu analisa fundamental dan teknikal seperti ini. Udah sedikit tertarik, tapi belum tahu Bapak mau investasi di saham mana. Oke ya, ke Mbak Nurul nanti bisa melakukan analisa ya, baik analisa fundamental maupun analisa teknik. Ini Fauzi Nurul. Ini Mbak Fauzi Nurul, mau lihat? Mbak Fauzi Nurul atau Mbak Catherine Susan Utari. Mbak Catherine mau lihat? Masih di mute, Mbak Catherine. Mbak Catherine mau lihat? Masih di mute, Mbak. Bisa di unmute dulu. Oh, mungkin ada kendala ya. Lagi ini. Mbak Septiana Putri. Septiana mau lihat? Mohon izin Bapak, kebetulan saya belum turun untuk masalah ini, gitu. Oh, belum berinvestasi, belum ya? Belum Bapak. Oke, baik, makasih Mbak. Mbak Sofia Dilianti. Mudah-mudahan dapat lagi nih teman-teman yang sudah investasi. Mbak Sofia, monitor. Mbak Sofia Dilianti. Masih di Mbak Sofia? Oh, Mbak Sofia juga masih terkendala. Oh, Mbak Wira Apsari. Nah, bukan juga nih Mbak Wira. Saya juga belum, Pak. Mohon Oh, belum maaf. juga. Oh, oke. Belum. Ya. Ini masih semester berapa ya? Semester 2 gitu, 2025 ya? Ada yang semester 4, ada yang semester 6, Pak. Oh, ada semester 6. Oke. Mm-mm. Tapi Mahasiswa mungkin semester 6. tidak harus punya ya, Pak. Siapa tahu ada yang mau mencoba, kira-kira sudah ada target mungkin ya, tapi dibantu dianalisis dengan Technical. aplikasi begitu ya. Oh, Mungkin ada ya, yang mau coba, ya. silakan. Betul, Yang betul. kelas A, silakan yang kelas A. Yang masih penasaran Angkatan coba siapa? semester 6, ayo. Oke, sekarang yang belum punya nggak apa-apa, tapi Anda penasaran nih, Anda udah ngecengin ini saham ini ya, kita coba analisa secara teknikal bersama-sama. Apa? Saham yang disenangin para mahasiswa itu apa ya? Kalau Goto ada nggak, Pak? Ayo. Goto ada, Bu. Oke, Goto. Bu Fitri punya nih Goto, Bu. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Baik. Nah, nih saham Goto nih, betul nih. Gojek ini kan saham Gojek Tokopedia. Ini saham favoritnya mahasiswa. Oke, secara teknikal seperti ini nih. Nah, pertama trennya dulu nih. Kita lihat kalau tren periode ini, tren turun ya. Tren turun. Kalau ini tren sideways. Ya, tren sideways. Oke, sekarang harganya berapa ini Goto ini? Berapa ini harga sekarang ini berapa? Tanggal 5 nih. 5 Mei. 50 harganya. Ya, harga 50. Dulu sempat harga berapa ini? Ini kita lihat nih. 72, Pak. 70. Pernah juga di 60. Ya, pernah juga di ya 60-an ya. Ini kalau kita lihat resistennya kan di 60-an ya. Nah, kalau sekarang di harga 50, kira-kira di harga 60, kira-kira beli atau enggak nih? Foto di 50. Beli, Pak. Beli. Target jualnya di berapa nanti, Mas? 60 paling enggak.
Ya, 60. 60 mungkin, Pak. Iya, betul ya. Nanti targetnya kita bisa beli saham GoTo di 50 ya. Secara teknikal nanti targetnya di harga 60 baru kita jual. Namun ingat teman-teman sekalian, apakah kita hanya melakukan analisa teknikal saja atau kita perlu melakukan analisa fundamental juga terhadap saham GoTo ini? Sepertinya perlu ya, Pak. Iya, perlu fundamental ya. Kita cek coba secara fundamental seperti apa. Kok secara teknikal ini sideways di harga 50 terus? Tentunya kita penasaran kan? Ya, maka ini kita coba analisa fundamental seperti yang kemarin ya. Kita cek nih, GoTo ini seperti apa? Wah, ternyata secara fundamental EPS-nya berapa ini GoTo ini? Negatif, Pak. Negatif. Ya, jadi kalau PR-nya negatif, kira-kira sehat nggak perusahaannya? Enggak, Pak. Enggak. Nah, sekarang kita bisa membuktikan ya, kenapa secara teknikal saham GoTo itu sideways terus di harga 50 gitu ya, nggak naik-naik gitu ya dalam jangka waktu cukup panjang gitu ya. Karena ternyata terjawab karena saham GoTo ini itu ternyata fundamentalnya itu kurang kurang bagus. Yaitu apa? Yaitu EPS-nya negatif, ROA-nya negatif, ROE-nya juga negatif. Net profit margin-nya negatif pula. Nih ya. Jadi dari sini teman-teman sekalian ada sebuah pelajaran ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan analisa teknikal saja. Ya, ini kalau kita hanya mengandalkan analisa teknikal saja, kita bisa terjebak seperti ini. Secara teknikal, itu kita beli di 50, nanti jual di 60. Tapi kenyataannya nggak naik-naik 50 terus. Ternyata terjawab. Secara fundamental dia kurang sehat. Nah, maka teman-teman sekalian, dari dua analisa yang kita lakukan, ya, maka analisa pertama yang harus kita prioritaskan adalah analisa apa? Fundamental. Mental. Ya, setelah analisa fundamentalnya itu bagus, ya, maka baru kita tentukan, kita analisa secara teknikal. Maka secara praktek, ya, secara praktek ini saya tuliskan apa namanya di grup ya. Secara praktek itu yang pertama, pilihlah saham yang bagus dengan analisa fundamental. Terus habis itu dilanjutkan. Ya, sorry. Benar ya, itu sudah ke grup ya. Yang kedua, baru di harga berapa belinya itu menggunakan belum ini, menggunakan analisa teknik. Nah,
Ini teman-teman sekalian, inilah kegunaan dua analisa, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Biar kita tidak terjebak ya salah dalam pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi, pilih sahamnya itu dengan analisa fundamental, di harga berapa kita akan beli, lakukan dengan analisa teknikal. Ya, ini penggabungan dua analisa dalam pengambilan keputusan investasi. Sehingga apa? Sehingga keputusan investasi kita benar-benar keputusan yang baik, benar-benar keputusan yang berdasarkan analisa. Dengan apa? Dengan menggabungkan baik analisa fundamental ya dan analisa teknikal. Oke, sisa waktu yang ada sekitar 15 menit lagi, silakan kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan, teman-teman mahasiswa sekalian. Silakan. Ada yang mau disampaikan, mau kita diskusikan, mau ditanyakan tentang analisa teknikal ini? Setelah kita tadi praktek ya beberapa saham yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Sepertinya Bu Fitri lagi nih. Kayaknya dulu yang nanya kayak Pak. Oh gitu. Gimana Bu Fitri? Jadi Pak Yuk, kalau ini kan aplikasinya tadi bisa menghitung yang teknikal dan sama yang tadi fundamental. Nah, kalau yang fundamental itu bisa kelihatan data historisnya nggak Pak? Karena fundamental di sini maka yang dipakai adalah laporan keuangan yang terbaru Bu Fitri. Oh, jadi nggak bisa kelihatan? Nggak bisa. Nggak ya. Karena kan yang saham Goto itu kan kalau tadi lihat posisi sahamnya ya Pak ya tadi ya harganya ya. Itu kan tadi sempat naik juga di akhir Desember. Ya. Ya. Kemudian juga sedangkan posisi kalau perhitungan laba ruginya sebenarnya kan kemarin juga rugi ya Pak beberapa tahun. Betul. Nah, ini alasannya apa nih? Kenapa kok masih tinggi juga gitu harga sahamnya untuk Goto padahal kalau mungkin dilihat dari laporan keuangan ya Pak, posisinya dia minus. Keuntungannya tidak terlalu signifikan. Jadi kira-kira penjelasannya seperti apa nih Pak Yuyuk? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tadi ya, Bu Fitria ya, kita menggunakan laporan kuartal ketiga tahun 2025 nih. Dengan di mana EPS-nya Goto itu minus. ROA-nya minus, ROE-nya juga minus. Maka seperti yang disampaikan oleh Bu Fitria tadi, memang saham Goto ini secara fundamental itu kurang sehat. Ya, karena nggak mungkin kita mau menanamkan modal kita ke perusahaan yang minus. Jangan-jangan uang yang kita tanamkan tadi malah ikut kegerus kan gitu kan? Nah, maka kalau ternyata ini terbukti secara fundamental, ya terbukti secara teknikal harga sahamnya terus mengalami penurunan Bu, jangka panjang nih. Dari 70 ya kan terus sampai sekarang sampai 50. Pak, kok kenapa nggak turun lagi 50? Karena 50 itu udah batas minimal. Ya, 50 itu batas minimal harga saham. Udah nggak bisa turun lagi. Sama bursa efek Indonesia dikunci 50. Ya, ini. Ini yang menyebabkan kenapa dari 50 nggak turun lagi. Bukannya nggak bisa turun, mestinya bisa turun lagi. Kenapa? Karena secara fundamental kurang bagus. Tapi secara teknis, peraturan di Bursa Efek Indonesia, harga saham itu minimal 50, dikunci di harga 50. Ini juga salah satu cara memproteksi resiko biar tidak turun lebih dalam lagi. Dengan harapan nantinya, ini kan kita lagi menunggu full year 2025-nya. Ya kan? Full year 2025 berarti maksimal bulan apa diterbitkannya itu Januari, Februari, Maret,
apa Bu? Akuntansi teh kalau aturannya berapa Bu? Kalau full year maksimal Maret Maret tuh Maret terakhir ya Pak Maret biasanya. terakhir ya. Kita tunggu nih Nah, Maretnya. Mudah-mudahan Maret di full year-nya ya 2025-nya ya ada perbaikan kinerja keuangan. Kalau ada perbaikan kinerja keuangan ya maka bisa jadi sahamnya akan naik lagi. Tapi kalau tidak ada ya akan tenang-tenang saja, sideways saja di harga 5. Begitu kira-kira Bu Fitri ya, ini ya, analisa fundamental dan teknikal dari saham GoTo. oke Pak Yok, ini ada pertanyaan ini di kolom Oh, komentar di nih. kolom komen. Kakak buka dulu, Bu. Izin bertanya Pak, dengan kondisi IHSG hari ini rebound, apakah ada potensi membuat double bottom atau lower bottom? Pak, oke, wah ini pertanyaannya udah tingkat tinggi nih, double bottom sama lower ya. Oke, kita lihat IHSG ya. IHSG. Oke, tadi Mas siapa yang ini ya? Mas atau Mbak tadi? Saya Pak. Oh, Mas Zahir, Mas Zahir. Oke. Mas Zahir, kita langsung live Mas Zahir ya. Kita langsung live kondisi IHSG secara teknikal seperti ini. Oke, Mas Zahid, secara teknikal, kondisi IHSG kita sedang kondisi apa nih, Mas? Downtrend Pak. Downtrend, ya. Bahasanya apa tadi, Mas? Downtrend itu bearish atau bullish? Bearish Pak, bearish. Bearish, oke. Pertanyaannya, apakah ini akan terus bearish atau akan naik, gitu kan, Mas Zahid ya? Betul Pak. Oke. Di dalam analisa teknikal, tadi ada sebuah prinsip, ya, bahwa kejadian masa lalu itu akan terulang lagi di masa yang akan datang. Oke, kita lihat ini ya. Ini kan kita masa lalu nih. Nih, seperti ini masa lalu IHSG kita. Ya, kita lihat. Selama ini IHSG kalau turun itu paling rendah di angka berapa, Mas? Ini kan, Betul Pak. 26 Maret ini kan. Ya, kalau kita bercermin dari kondisi masa lalu, setelah IHSG menyentuh 6.800, itu apakah akan turun lagi atau naik? Kalau masa lalu nih, udah mencapai sini, ternyata turun lagi atau naik? Masa lalu dulu, Naik Pak. naik. Berarti kalau sekarang terulang lagi, Mas, terulang lagi seperti kondisi ini nih, akhir Maret ini, berarti kalau kita menggunakan prinsip yang tadi, bahwa kejadian masa lalu itu akan terulang lagi di masa yang akan datang, kira-kira kita udah bisa menjawab sekarang, udah bisa menganalisa. Kira-kira kalau kondisi seperti ini, nanti akan naik. Berarti kalau akan naik, ini akan ada dua bottom ya Mas ya. Double bottom Mas ya. Betul Pak. Nah, maka dari pertanyaan Mas Zahid tadi, kemungkinan ini akan menjadi double bottom. Ya, jadi terendahnya itu bottom itu ada dua ini. Ya, di akhir Maret sama sekarang di eh, akhir April. Dan ini juga di akhir Mei ya. April ya betul, akhir April. Dan ini juga membuktikan pada kita bahwa ternyata selama 2 bulan berturut-turut, saat akhir bulan IHSG selalu ada di posisi paling paling rendah. Ya, begitu memasuki awal bulan baru ini ya, memasuki ini kan tadi terendahnya di Maret ya, akhir Maret. Ya, begitu masuk awal April naik lagi. Nah, puncaknya, nah ini lihat, puncaknya ternyata di pertengahan April. Habis di pertengahan bulan turun lagi. Nah, maka analisa kita, prediksi kita, ini juga akan sama, akan double bottom. Maka seiring dengan awal bulan Mei, ini akan naik lagi, sampai sini kemungkinannya ya. Nanti di pertengahan Mei, kemungkinan akan turun lagi. Begitu mungkin Mas Zahid, ya, analisa fundamentalnya terhadap IHSG. Jadi, kemungkinannya akan double bottom, ya, bukan lower low baru. Makasih Pak. Nah, oke. Oh, ini ada lagi nih. Ini kok
Coba tebak siapa nih Bu Fitri? Kok namanya coba tebak ini belum diganti namanya nih. Nggak tahu nih siapa mungkin yang bertanya, silahkan, namanya siapa Hmm, ini? namanya coba tebak ini. Saya ingin bertanya, kenapa beberapa dari influencer saham ini mengatakan bahwa ada metode bandarmologi? Hal ini dikarenakan apa yang ditampilkan, baik itu technical maupun technical, kan bersifat historis. Jadi kita hanya tahu tentang masa lalu, sedangkan masa depan kan beberapa infonya masih belum dipublikasi. Jadi info tersebut hanya diketahui oleh segelintir orang, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Baik, kondisi masa yang akan datang, kondisi masa depan, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah kondisi saat ini. Kondisi saat ini ya, kalau ke depan nggak akan tahu. Nggak ada yang tahu. Segelintir orang pun nggak ada yang tahu. Tapi kondisi saat ini, itulah yang diketahui. Nah, kondisi saat inilah yang kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Ini. Nah, kenapa ada bandarmologi? Tadi betul sekali yang disampaikan. Bandarmologi ini memanfaatkan momen-momen kemungkinan masa depan ya untuk melakukan penggorengan saham. Teman-teman sekalian, istilah bandarmologi ini hampir sama dengan istilah penggoreng saham. Cuman dihaluskan saja namanya jadi bandarmologi. Gitu ya. Sebenarnya ini menjurus ke praktek penggorengan saham. Nah, bagaimana cara kita apakah ini bisa dihilangkan praktek-praktek seperti ini? Praktek-praktek bandarmologi ini sebenarnya sudah mulai di warning sejak Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Ya, beliau sudah melakukan warning, ya, tolong para bandar itu jangan mempermainkan harga saham. Ya, ini makanya kemarin teman-teman, kalau teman-teman cermati, Dirut Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, gitu ya. Terus komisioner OJK juga mengundurkan diri, ya. Ini salah satu upaya ya untuk membersihkan praktek-praktek bandarmologi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saya kira dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Purbaya untuk membersihkan praktek bandarmologi ini cukup positif. Dampaknya terutama buat kita investor retail. Yang mana investor retail itu jumlah dananya relatif terbatas. Kalau sekali beli, nyangkut nggak bisa beli lagi kan. Tapi kalau investor besar, beli, nyangkut bisa beli lagi dia. Gitu mungkin Mas ya. Jadi eh, isu bandarmologi mudah-mudahan sudah mulai bisa kita minimize gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Purbaya saat ini. Baik, kalau masih ada satu lagi, masih 5 menit lagi. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bu Fitria selaku dosen pengampu kita pada kesempatan siang hari ini. Monggo Bu Fitria. Ya, terima kasih Pak Yoyok. Ini saya mau membagikan tokennya Pak untuk sorry Mas, presensi. Oke. Nah, ada untuk tokennya, boleh ada ide Pak? Tokennya apa? Oke, tokennya adalah bullish. Nah, Bullish. bullish ya. Saya tulis ya, tokennya adalah. Oh iya, boleh. Nah, ini Bu, tokennya Bu, bullish Bu. Oke, baik. Kemarin saya sudah cek juga yang presensi kemarin Pak. Ternyata banyak yang menuliskannya kata-kata IHSG. Oh guys, ya. Padahal yang diminta adalah angka. Tapi Angkanya mayoritas ya. betul ya. Kemarin tuh di 7.700 betul ya Pak? Betul, Tidak betul. salah ya. Jadi beberapa sudah sesuai, hanya saja ada beberapa yang memasukkannya sesuai kata-katanya. Tapi kalau yang hari ini sesuai ya. Jadi tokennya adalah bullish ya, sesuai Bullish. dengan yang ada di kolom chatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Yoyok. Ini banyak sekali insight yang diperoleh. Kemudian juga hari ini cukup banyak mahasiswa yang aktif ya bertanya. Mungkin karena sudah penasaran sebelumnya terkait dengan saham atau mungkin sudah ada yang mencoba sehingga mumpung hari ini kedatangan praktisi dan saya juga kemarin minta untuk mahasiswa lebih aktif lagi bertanya.
biar lebih paham seperti apa praktek di lapangan. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada mungkin saya tampilkan sertifikat ya Bapak. Tapi nanti saya akan kirimkan juga nih, insya Allah saya minggu ini juga ke Bandung, Pak. Wes, Iya, mudik ini insya ibu Allah ini. minggu depan, iya, pertengahan nanti Bu Citra yang ke Jogja nanti. Iya katanya Bu tadi Bergantian, udah ya. ngomong, Mak saya mau ke Jogja katanya. Waduh, sip lah kalau Ya, bilang gitu. nanti bergantian. Jadi kalau yang hari ini, mohon maaf mahasiswa kami tidak bisa menghadirkan Pak Yoyok langsung. Mungkin kalau ketemu langsung lebih seru ya Pak. Tapi Iya, untuk siap. yang praktisi selanjutnya nanti insya Allah bisa dilaksanakan secara offline begitu. Offline. Siap, siap. Oke, saya izin untuk share screen. Ini ada sertifikat. Insya Allah saya kirimkan juga Bapak. Siap. Nanti ketemu langsung di Bandung. Ya ini Siap. yang nanti saya berikan sudah ditandatangani. Ini adalah sebagai bentuk terima kasih kami atas eh, apa namanya waktu yang diberikan Pak Yoyok yang sudah memberikan materi terkait dengan analisis teknikal dan juga kemarin terkait dengan analisis Fundamental. fundamental. Terima kasih banyak Pak Yoyok. Tidak Sama Ibu. terasa ini kurang lebih 1,5 jam ya sudah membersamai Mbak dan Mas mahasiswa. Ini kebetulan dari 6 kelas, tapi mungkin yang bisa bergabung karena kebetulan ada bentrok juga dengan mata kuliah yang lain, mungkin ada sekitar 160. Bagi Mbak dan Mas semua silahkan untuk mengisi presensinya, karena nanti presensi ini akan saya laporkan kepada dosen masing-masing yang bersangkutan ya, yang mengampu mata kuliahnya. Terima kasih banyak Pak Yoyok. Kita akhiri, sebelum saya akhiri, kita mungkin foto bersama dulu Pak, sebagai ini ya, dokumentasi. Dokumentasi. Mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya, dan Mas atau yang sedang ini silakan dinyalakan dulu, kita akan foto. Oke, ini langsung menyala ini. Oke, silakan ya. Baik, kita mulai di halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya ini banyak sekali sebentar. Ya. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar satu lagi ya. Baik, cukup ya, sudah semua di screenshot. Nah, untuk Mbak dan Mas semua, ini juga rekamannya saya masukkan ke dalam YouTube untuk yang materi pertama dan juga materi kedua. Jadi Mbak dan Mas semua bisa nanti melihat. Mungkin saya minta soalnya juga ya, Pak Yoyok ya, Oke, baik, untuk Bu Fit. materi yang kemarin Materi ya. ya. Jadi Kemarin sama hari ini ya. Oke, nanti saya ya, kirim. mungkin ada yang mahasiswa yang sudah ikut yang hari ini, tapi yang kemarin terlewat atau sebaliknya, nanti bisa kami kirimkan melalui dosen mendampingnya semua. Oke, terima kasih banyak Pak Yoyo. Kita akhiri. Kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Eh, Turun Bapak. mana recordnya?